Part 23. Ayah mertuaku berpeluang. Mas pergi dulu. Jaga diri kamu baik-baik selama Mas pergi. Suamiku mengelus surai milikku. Dia tersenyum sambil menatapku. Aku menarik bibirku, membalas senyumannya, meskipun aku tak rela melepas dia untuk pergi. Ana akan jaga diri baik-baik. Mas juga, jangan lupa selalu makan tepat waktu. Jangan kebanyakan bekerja. Iya sayang, Mas pamit. Mas Jaka mendekatkan diri dan mengecup keningku. Cukup lama, hingga aku merasa ingin menangis, tak ingin melepasnya pergi. Kata suamiku, dia akan kembali waktu yang lama. Suamiku menarik dirinya dan berakhir mengecup bibirku singkat. Dia menggenggam tanganku, masih setia menatap manik mata. Tunggu Mas kembali. Ana akan selalu menunggu, Mas Jaka. Kembalilah segera. Mas pasti sayang, kamu adalah Mas. Mas akan segera kembali. Iya Mas, mari Ana antar ke depan. Aku mengantar suamiku ke depan rumah. Dia akan dijemput mobil perangkat desa. Di depan ternyata ada Pak Rahul yang menatap kami. Sudah bersiap, Jaka? Sudah Pak, kamu hati-hati. Jangan terlalu gegabah. Semua harus dikerjakan dengan pelan-pelan. Iya Pak, dan Jaka minta tolong dengan Bapak sebelum berangkat. Minta tolong apa Jaka? Seperti siapa saja sampai meminta tolong, kata Pak Rahul dengan terkekeh. Jaga istri Jaka, Pak. Selama Jaka tak ada, Jaka titipkan Ana dengan Bapak. Melihat manik Pak Rahul melirik ke arahku yang berdiri di samping Mas Jaka. Pak Rahul tersenyum sambil melirik kembali suamiku. Tanpa kamu bilang, Bapak secara naluriah ingin menjaga istri kamu tanpa kamu beritahu, karena bagaimanapun dia bagian keluarga kita, sama seperti kamu dan Rosi. Jangan tanya apa reaksiku sekarang, bulu kudukku pun berdiri. Entah tidak tahu kenapa, aku hanya bisa tersenyum sambil menopang diriku tegap di sisi suamiku. Makasih Pak, Jaka pamit. Suamiku mencium punggung tangan Pak Rahul dan lalu dia menaiki mobil yang sudah terparkir di halaman rumah kami. Mataku masih terus mengiringi kepergian suamiku. Dia sudah menaiki mobil dan melambai tangan ke arahku sebagai salam perpisahan kami. Aku membalas melambaikan tangan dengan tersenyum. Aku terus mengulang hingga mobil yang suamiku naiki tak terlihat di pandanganku. Pak Rahul yang ada tak jauh dariku melirikku, merasa kesepian kembali. Kamu harus menerima konsekuensi sebagai menantu saya. Anak, aku menurunkan tangan dan menoleh pada bapak mertuaku. Selagi Mas Jaka meninggalkan Ana dan kembali, Ana masih bisa menunggu. Kamu memang masih bisa menunggu sampai kapanpun, Ana. Tapi, putusnya, Pak Rahul berhenti melanjutkan perkataannya. Pak Rahul mendekatiku dan membuatku bergerak perlahan memundurkan badan. Otakku sudah memasang alarm dalam alam bawah sadarku. Tetapi, apa, Pak? Jawabku dengan gugup. Aku terus memundurkan tubuhku hingga sebuah tangan di pinggangku dengan sergap mendorongku maju. Tubuhku menabrak dada bidang mertuaku. Pandangan kami bertemu, bahkan hanya berjarak beberapa inci karena beliau menundukkan kepala ke arahku. Sebuah pijatan membuatku terkejut. Dada ekor sintalku membuat kedua mataku terbelat dan membesar. Saya tak yakin kamu akan menahan apa yang seharusnya tidak kamu tahan. Wajahnya mendekat, semakin mendekat. Bahkan aku sadar, pasti beliau akan menempelkan bintang sensor bintang miliknya di atas bintang sensor bintang ranumku. Oh tidak, kenapa tubuhku menolak memutar? Bahkan ingin menyatukan kembali rasa yang pernah aku rasakan. Aku hanya memejamkan mata saja, tanpa memutus jarak kami. Jantungku berdebar tak karuan, tapi yang kurasakan adalah pipiku terasa hambar. Apa? Pak Rahul tak jadi mengecupku. Samar-samar kurasakan helaan napasnya yang menyapu di leherku. Dia berbisik tepat di daun telingaku, saya tidak akan menyentuh kamu. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Saya bukan remaja yang bersentuhan dengan mata terpejam. Saya lebih menyukai berkecupan sambil memegang sesuatu,
Atau bahkan ketika kamu menatap ke atas dengan tubuh bergetar, katanya dengan santai. Aku merinding dibuatnya, Pak Rahul, lalu menarik diri dariku dan pergi masuk ke dalam rumah. Sial, aku hampir mati berdiri karena malu. Rosi baru saja mempacking koper. Aku lihat dari celah pintu yang terbuka, sepertinya dia akan pergi besok. Aku mengetuk pintu kamarnya. Rosi yang sedang mempacking menoleh. Mbak Ana, butuh sesuatu? Masuk saja Mbak. Aku menghampiri Rosi. Aku tersenyum ke arahnya. Tidak Mbak, tidak butuh apa-apa sih Rosi, hanya ingin menawarkan bantuan. Barangkali kamu ingin Mbak bantu berkemas. Alah, tidak perlu repot-repot Mbak. Rosi bawanya barang secukupnya, palingan baliknya sih yang repot. Hehi, bawa oleh-oleh buat orang rumah. Aku duduk di kasur, sementara dia masih berkemas kopernya memastikan tak ada yang tertinggal. Kulihat kamar adik iparku dominasi warna pink, rapi, meski kadang aku yang merapikannya, karena Rosi malas merapikannya. Berapa lama kamu sama Rini berlibur? 2 mingguan kali Mbak. Aku merasa gelisah. 2 minggu? Selama itukah? Dan aku hanya tinggal berdua saja dengan Bapak? Kenapa Mbak? Tanya Rosi kembali. Aku menggeleng kepala. Tidak, Mbak pasti merindukan kamu. Biasanya di rumah, sekarang malah jalan-jalan sama Rini. Mas Jaka juga pergi kerja. Kesepian pasti. Kan ada Bapak? Hampir saja aku tersedak liurku sendiri. Mendengar Rosi menyebut Pak Rahul dengan lantangnya membuat aku sedikit kaget. Kan Bapak enggak kemana-mana? Udah sih, Mbak Ana, kalau ada apa-apa minta tolong Bapak, toh biasanya juga Bapak bantukan. Hehe, iya sih Rosi, jawabku asal. Aku masih membayangkan hanya aku dan Pak Rahul saja. Oh sial, pikiranku kotor sudah kemana-mana. Mbak Ana, Rosi mau tanya. Iya. Tanya apa? Rosi memojokkan kopernya dan duduk di sisiku di ranjang tidurnya. Perasaan Mbak sama Mas Jaka bagaimana? Perasaan menikah itu yang seperti apa? Kadang, Rosi itu merasa penasaran, sedikit mengundang tawaku mendengar Rosi yang lebih sering bercanda, malah bertanya seolah pertanyaan serius. Tumben tanya gitu? Mau menikah kamu Rosi? Enggak, cuma tanya doang. Gimana ya? Mbak menjelaskan. Mbak itu hanya orang kampung biasa. Bahkan berbincang dengan mas kamu, jarang pakai banget. Siapa sih yang tidak kenal mas kamu? Ibaratnya incaran gadis-gadis bisa tahu. Iya tahu sih, kalau itu mah, keluarga kamu juga terpandang. Rosi, semua menghormati Pak Rahul, begitu juga dengan mas kamu, banyak membantu perekonomian warga desa yang memiliki pendapatan minim atau bahkan pengangguran. Suatu ketika Mbak Ana berpapasan dengan mas kamu, senyumnya menawan, bahkan gak berani menatap lama-lama, takut jauh menggapainya. Rosi terus-terus. Rosi terlihat penasaran dengan kelanjutannya. Ya terus mas, kamu meminta bapak kamu meminta Mbak sebagai menantu. Awalnya hanya kekaguman, lama-lama kagum menjadi cinta. Mbak sangat mencintai mas kamu. Dia benar-benar baik luar dan dalam, sangat lembut. Kadang benar-benar membuat Mbak berpikir bagaimana pria seperti mas kamu menyukai Mbak. Wanita biasa. Tentunya setelah menikah, kebiasaan istri berubah. Yang tadinya mengurus diri sendiri, sekarang mengurus suami dan keluarganya. Tapi Mbak senang. Anggap inilah bakti seorang istri. Mbak, kenapa Rosi? Aku menatap mata Rosi yang menatapku dengan kagum. Jadi pengen nikah, tapi susah. Aku terkekeh mendengarnya. Ya udah nikah Rosi, selagi kamu siap mah yang tinggal nikah. Jangan menikah karena terpaksa, karena menikah itu seperti kehidupan kedua kita. Sampai akhir hayat, kita akan mengabdi sama suami. Aku menasihatinya. Enggak masalah si Rosi, mau mengabdi sampai 1000 tahun, selamanya mah enggak. Toh namanya juga menikahkan. Tapi masalahnya itu bukan itu Mbak. Terus apa masalahnya? Kamu belum mau berkomitmen? Atau mental belum siap? Belum ada calonnya Mbak. Aku menggeleng kepala mendengarnya. Rosi memang sangat menggemaskan kadang-kadang. Ya itu mah belum jatahnya menikah. Rosi, ada-ada saja kamu ini.
Lanjut part 24.